Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Rachel O'Reilly lahir pada tahun 1974 di pinggiran utara County Dublin, Irlandia. Tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, karena pada usia dini dia telah diadopsi oleh pasangan Rose dan Jim Callely. Rachel tumbuh besar bersama 4 anak angkat lainnya, yaitu Anthony, Declan, Paul, dan Anne. Karena Rose dan Jim tidak dapat memiliki anak sendiri, mereka memutuskan untuk mengadopsi 5 anak, di mana Rose dan Jim sangat mencintai semua anak angkat mereka. Sejak kecil, Rachel adalah anak yang aktif bermain dan rajin berolahraga. Nilainya selalu bagus di sekolah, suka membantu orang tuanya, dan tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Rachel tumbuh menjadi gadis yang ramah, baik hati, dan mudah bergaul dengan semua orang. Dia suka dengan olahraga softball dan terus-menerus mengambil bagian dalam berbagai kompetisi. Bahkan dari kecil, Rachel sudah membuat rekor prestasi di kotanya. Dari usia dini, Rachel ini sudah dekat sekali dengan ibu angkatnya. Dia suka menceritakan semua rahasianya, termasuk dengan siapa dia berhubungan. Setelah lulus SMA, dia mendaftar di salah satu universitas lokal dan bertekad untuk mendapatkan gelar di bidang pemasaran. Sambil kuliah, Rachel mendapatkan pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko di sebuah department store di kota itu. Dan di waktu luangnya, dia tetap bermain softball untuk tim lokal di kotanya. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang bernama Joe O'Reilly. Joe juga merupakan penduduk asli County Dublin, di mana dia dilahirkan pada tahun 1972 di sebuah keluarga sederhana. Joe adalah anak kedua dan dibesarkan bersama kakak perempuannya. Orang tuanya mengajari mereka untuk bekerja keras sejak kecil sehingga nantinya mereka tidak akan merasakan hidup susah. Secara fisik, Joe termasuk pria yang tampan. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi dan atletis. Dari kecil dia juga menyukai olahraga softball. Setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk kuliah di jurusan periklanan secara online. Sambil kuliah, dia bekerja sebagai manajer di sebuah department store. Dan hanya beberapa bulan setelah dia bekerja di department store tersebut, Rachel datang dan bekerja di tempat yang sama. Pada saat mereka pertama kali bertemu, Joe masih berusia 19 tahun dan Rachel baru berusia 17 tahun. Melihat kecantikan Rachel, Joe segera tertarik dan berinisiatif untuk menjadi orang pertama yang mendekatinya. Dia menyukai rambut pirang dan senyumnya Rachel yang manis. Awalnya, Rachel menolak untuk berkencan dengan Joe. Dan itu benar-benar membuat pusing Joe, karena dia telah jatuh cinta dengan Rachel. Walau ditolak berkali-kali, Joe tetap pantang menyerah. Dia merayu Rachel, memberikan pujian, dan membawa kejutan-kejutan kecil berupa bunga atau coklat ke tempat kerjanya setiap hari. Sayangnya, Rachel masih tetap bersikap dingin padanya. Usaha mati-matian Joe untuk mendapatkan perhatian Rachel menjadi pembicaraan hampir seluruh staf di sana. Mereka suka menggoda dan menjadikan Joe sebagai bahan candaan. Untunglah Joe tidak gampang menyerah. Tiap malam, dia sengaja menyisihkan waktu tidurnya untuk membaca buku favorit Rachel sehingga mereka memiliki topik pembicaraan yang sama. Dan ketika Joe mengetahui bahwa Rachel adalah pemain softball, Joe menemani Rachel ke stadion dan ikut turun ke lapangan saat Rachel latihan dan bertanding. Nah, di saat inilah Joe menunjukkan semua keahliannya dan mengajari Rachel bagaimana memimpin timnya untuk meraih kemenangan. Hal ini rupanya tidak sia-sia. Pengorbanan Joe dapat membuat Rachel tersentuh, dan dia akhirnya setuju untuk berkencan dengan Joe. Tanpa diduga, hubungan mereka berkembang pesat. Joe bahkan mengajak Rachel ke kota paling romantis di dunia. Dan di atas menara Eiffel di Paris, dia melamarnya. Tentu saja, Rachel tidak bisa menolak lamaran tersebut. Dengan wajah penuh air mata bahagia, dia menjawab iya. Setelah berpacaran beberapa tahun, pasangan itu menikah. Mereka pindah ke Provinsi Naul di Skotlandia. Tempat itu terlihat tenang dan indah. Di sana mereka membeli rumah yang luas dan nyaman. Menurut Rachel, itu adalah tempat yang tepat untuk membesarkan anak-anak mereka. Segera setelah menikah, Rachel pun hamil. Dan setelah kelahiran putra pertama mereka, Rachel meninggalkan pekerjaannya dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang merawat suami dan anaknya. Saat itu, Rachel merasa bahagia sekali. Apalagi 2 tahun kemudian, pasangan itu memiliki putra kedua. Sedangkan Joe bekerja di sebuah biro iklan sebagai spesialis periklanan bagian outdoor. Rekan kerjanya menggambarkan dia sebagai orang yang penuh percaya diri, memiliki tujuan, bertanggung jawab, berkualitas, tepat waktu, dan penuh perhatian. Dia adalah orang pertama yang tiba di kantor
dan selalu lembur jika di kantor sedang banyak pekerjaan. Joe juga sangat aktif berolahraga dan sering mampir ke gym sebelum jam kerja dimulai. Di rumahnya bahkan ada beberapa alat olahraga dan berbagai set barbel. Seiring berjalannya waktu, ketika anak laki-laki mereka sudah besar dan mulai masuk taman kanak-kanak, Rachel berusaha mendapatkan penghasilan tambahan sendiri. Dia menjadi distributor salah satu perusahaan kosmetik populer dan juga menjual peralatan rumah tangga. Pekerjaan tersebut membuatnya lebih banyak beraktivitas di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Sebagai suami, Joe tidak keberatan, karena dia sendiri juga sibuk dengan pekerjaan kantornya. Bahkan Joe semakin jarang pulang ke rumah. Dia sering datang hanya untuk tidur, mandi, dan berganti pakaian. Semua ini dia lakukan karena tuntutan pekerjaan di kantor yang semakin banyak dan untuk mengejar promosi jabatan. Sebagai istri, Rachel awalnya mendukung Joe sebaik mungkin. Tetapi lambat laun hubungan mereka mulai menjauh dan memburuk. Pada musim panas 2004, ada satu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Seseorang yang tidak disebutkan namanya mengirimkan surat kepada layanan perlindungan anak dan mengatakan bahwa Rachel adalah ibu yang buruk dan sering menganiaya anak-anaknya yang saat itu masih berusia 4 dan 2 tahun. Menanggapi hal ini, Komisi Khusus Anak-anak mengunjungi rumah pasangan tersebut dan ternyata tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Meskipun keluarga dan tetangga tahu kalau Rachel adalah ibu yang baik, tapi surat itu telah menodai reputasinya. Keesokan paginya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2004, seperti biasanya, Joe meninggalkan rumah untuk berangkat kerja saat subuh ketika istri dan anak laki-lakinya masih tidur. Sepanjang hari dia mengirim SMS dan menelpon istrinya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Joe menelpon telepon rumahnya, tetapi mesin penjawab otomatis teleponnya juga mati. Dengan suara gemetar, Joe meninggalkan pesan di mesin penjawab teleponnya kalau dia sangat khawatir dan meminta Rachel untuk segera menelpon kembali secepatnya. Sore harinya, Joe menerima telepon dari guru taman kanak-kanak yang mengabarkan bahwa Rachel tidak datang untuk menjemput anak laki-lakinya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Joe menelpon ibu mertuanya dan bertanya apakah dia tahu di mana Rachel berada. Ketika Rose, ibu mertuanya, menjawab tidak tahu, Joe langsung meminta Rose untuk pergi ke rumah mereka dan melihat apakah semuanya baik-baik saja. Sementara itu, dia pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput anak-anaknya. Ketika Rose tiba di rumah putrinya, dia melihat mobilnya ada di halaman. Itu berarti Rachel ada di rumah. Namun saat masuk ke dalam rumah, ruangan itu tampak sangat gelap dan sunyi. Tidak ada yang menjawab panggilannya. Hal pertama yang menarik perhatian Rose adalah ruangan itu dalam keadaan berantakan. Seolah-olah rumah itu telah digeledah untuk mencari sesuatu. Lemari dan laci terbuka. Isinya berserakan di lantai. Tampaknya seperti terjadi perampokan. Rachel tidak ada di ruangan itu. Tapi ketika ibunya memasuki kamar tidur, sesuatu yang mengerikan terlihat di depan matanya. Rachel terbaring diam di lantai dalam genangan darahnya sendiri. Darah terlihat di mana-mana, di dinding, perabotan, bahkan di langit-langit kamar. Dan di sela-sela rambut kusut Rachel yang berlumuran darah, terlihat serpihan tulang tengkoraknya yang berhamburan. Rose bergegas menghampiri putrinya dan berharap dia masih hidup dan bisa ditolong. Akan tetapi, ketika dia menyentuh lengan Rachel, tubuh itu telah dingin dan kaku. Sepertinya Rachel telah meninggal selama berjam-jam. Saat itulah segala macam emosi dan kesedihannya pecah. Rose mulai berteriak, meminta bantuan dan kemudian bergegas ke telepon untuk memanggil polisi. Karena teriakannya, para tetangga yang diantaranya adalah seorang dokter datang menghampiri. Dialah yang pertama memeriksa jenazah Rachel dan memastikan bahwa Rachel tidak dapat ditolong lagi. Ketika Joe sampai di rumah, sudah ada kerumunan orang di rumahnya. Dan saat dia mengetahui bahwa Rachel telah meninggal, dia berteriak dan berlari ke dalam sambil mengatakan kalau dia tidak mempercayai hal itu. Di kamar tidur dekat jenazah istrinya, Joe menjadi makin histeris. Dia menangis, menjerit, dan berjanji akan membunuh siapapun yang telah melakukan ini kepada istri tercintanya. Menurut petugas polisi yang tiba di lokasi kejadian, mereka belum pernah melihat TKP yang sebrutal ini. Ini merupakan pembantaian yang mengerikan. Polisi menduga senjata kejahatan yang dipakai adalah benda tumpul yang berat, di mana kepala Rachel dipukul habis-habisan dan diserang secara tiba-tiba dari belakang. Secara keseluruhan, ini benar-benar menyerupai perampokan. Tetapi naluri dan pengalaman polisi mengatakan
bahwa pembunuhan seperti itu hanya bisa terjadi apabila si pelaku mempunyai motif dendam pribadi. Jadi, siapa yang begitu tega membunuh seorang wanita muda bertubuh mungil, ibu dari 2 anak tersebut? Hal pertama yang dilakukan polisi saat itu adalah mewawancari anggota keluarga dan tetangga Rachel. Mereka semua mengatakan bahwa Rachel tidak mempunyai musuh. Jadi tidak mungkin ada orang yang berniat buruk kepadanya. Saat kejadian, tetangga tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan tidak ada mobil atau orang asing di dekat rumah Rachel. Sedangkan Joe mengatakan bahwa dia saat itu sedang berada di terminal bus yang berada di sisi lain kota. Dan hampir sepanjang hari dia sibuk di kantornya untuk bekerja. Rekan kerjanya juga membenarkan kata-kata Joe tersebut. Meskipun begitu, polisi masih dihantui oleh keraguan. Ada sesuatu yang tampak salah di sini. Situasi di TKP memang tampak seperti telah mengalami perampokan, tetapi tidak ada barang berharga yang diambil. Barang-barang memang berserakan di meja yang terletak di samping tempat tidur. Anehnya, uang sebanyak 1.000 euro atau sekitar 17 juta rupiah yang tergeletak di sana tidak disentuh oleh pelaku. Juga simpanan uang lainnya yang ada di lemari di dapur. Bahkan ada juga kotak perhiasan di meja rias, di mana yang hilang hanya sepasang anting-anting dan kalung. Di situ juga ada beberapa peralatan makan yang terbuat dari perak, kamera digital, dan salah satu barbel yang kemungkinan merupakan senjata dari kejahatan itu. Semuanya tampak aneh dan mencurigakan. Rumah itu terlihat berantakan, korban dibunuh secara brutal, tapi barang-barang yang hilang hanya barang-barang yang harganya tidak berarti. Sementara itu di sisi lain, Joe menjawab pertanyaan polisi sambil menangis gemetar karena dia masih berduka atas kematian Rachel. Saat ditanya apakah istrinya ada kemungkinan berselingkuh, Joe dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak mungkin Rachel melakukan hal seperti itu. Kemudian Joe juga menambahkan kalau pernikahan mereka baik-baik saja. Dia pun juga tidak pernah berselingkuh dari Rachel. Setelah beberapa jam polisi bekerja, mereka menemukan sesuatu yang letaknya sekitar 3 km dari TKP, tepatnya di semak-semak. Polisi menemukan tas besar yang isinya barang-barang yang hilang dari rumah Rachel. Di dalamnya ada kamera, peralatan perak, dan beberapa perhiasan. Sekarang polisi dapat menghapus dugaan kalau kasus pembunuhan ini merupakan perampokan dan menjadikan kasus ini sebagai kasus pembunuhan berencana. Bukti-bukti tentang pelakunya masih belum ditemukan. Tapi polisi mulai mencurigai Joe. Mereka mulai memeriksa alibinya secara detail, mempelajari TKP, dan menyelidiki hubungannya dengan istrinya. Menurut kesaksiannya, Joe mengatakan bahwa di pagi hari sebelum bekerja, dia sempat mampir ke gym seperti biasanya untuk berolahraga. Rekaman CCTV di tempat parkir dan di tempat gym mengkonfirmasi hal itu. Kemudian dia pergi ke kantor. Dari sana, dia melanjutkan pergi ke terminal bus di kota lain untuk memantau penempatan iklan. Seorang teman kerjanya membenarkan kesaksian tersebut bahwa Joe seharian bekerja di luar. Polisi lalu pergi ke tempat kerja Joe untuk memeriksa komputernya. Disinilah bagian paling menarik dimulai. Ada beberapa email yang sengaja dihapus oleh Joe. Untunglah para ahli dapat memulihkan email yang dihapus tersebut. Sebagian besar email yang dihapus itu merupakan keluh kesah Joe terhadap Rachel. Joe rupanya sering curhat dengan teman dan saudara perempuannya. Di sana dia terus-menerus mengeluh tentang istrinya. Dia menggunakan kata-kata kotor dan menghina Rachel. Joe juga mengatakan kalau dia sudah lama tidak tertarik dan merasa jijik dengan istrinya. Di dalam komputer itu, polisi menemukan chattingan aneh antara Joe dengan salah satu rekan kantornya bernama Nikki Pelly. Dari hasil chattingan tersebut, jelas terlihat bahwa hubungan keduanya sangat dekat dan bukan hanya sekedar teman biasa. Rupanya, Nikki juga bekerja di bagian periklanan. Karena itu mereka memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Meskipun Nikki usianya 10 tahun lebih tua dari Joe, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk berselingkuh. Joe menghabiskan banyak waktunya dengan Nikki, dan bahkan sering berbohong kepada Rachel dengan alasan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata Joe diam-diam sering mengajak Nikki berkencan. Dan ketika diinterogasi, awalnya Joe membantah kalau dia telah berselingkuh. Namun setelah ditunjukkan buktinya, dia akhirnya mengakui kalau dia memang diam-diam telah berkencan dengan Nikki. Tapi kemudian mereka putus. Setelah penemuan jenazah Rachel, selama lebih dari seminggu rumah Rachel disegel sebagai tempat kejadian perkara.
karena polisi perlu memeriksa dan mendokumentasikan semuanya. Joe untuk sementara tinggal di rumah saudara perempuannya, sedangkan kedua anak laki-lakinya tinggal bersama kakek nenek mereka. Bahkan di pemakaman, Joe tidak terlihat seperti duda yang sedang berduka. Dia bersikap sangat tenang dan sering terlihat menghindari peti mati mendiang istrinya. Ketika tiba di gilirannya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia melakukannya dengan sangat cepat dan tanpa emosi. Lalu dia pergi dan mengatakan bahwa peti mati bisa segera ditutup dan dikuburkan. Setelah beberapa waktu, keluarga Rachel akhirnya diizinkan pulang kembali ke rumah oleh polisi. Segala sesuatu di sana masih tampak seperti pada hari kejahatan terjadi. Joe sangat bersemangat kembali ke rumahnya. Dia bahkan mengajak ayah dan ibu mertuanya pergi bersamanya. Setibanya di sana, Joe mulai meniru bagaimana si pembunuh menghabisi nyawa Rachel. Dia berjalan mengitari ruangan tempat istrinya dibunuh, menggambarkan bagaimana Rachel diserang secara brutal sambil menunjuk kecipratan darah kering yang ada di mana-mana. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk menunjukkan bagaimana pelaku mencuci tangan dan senjatanya yang berlumuran dengan darah. Apa yang ditunjukkan oleh Joe sangat detail. Dia bahkan juga mengayunkan tangannya untuk meniru pukulan si pembunuh. Orang tuanya Rachel yang sedang berluka menganggap tingkah laku Joe tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan stres dan kesedihannya. Dan segera setelah urusan pemakaman selesai, Joe mulai sering mengadakan wawancara dengan berbagai media massa. Dia sering mengundang wartawan ke rumahnya, menunjukkan TKP, dan menggambarkan bagaimana semuanya terjadi. Setiap kali diwawancara di depan kamera TV, Joe selalu meminta kepada pelaku pembunuh istrinya untuk secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi. 3 minggu setelah kejadian tersebut, Joe dan orang tua Rachel diundang dalam program TV yang membahas kematian Rachel. Selama acara berlangsung, orang tua Rachel terlihat depresi dan sedih. Sedangkan Joe, dia berperilaku seolah-olah dia menjadi seorang bintang di acara tersebut. Dia berbicara dengan penata rias, membahas bagaimana penampilannya di depan TV, dan di sela-sela waktu istirahat, Joe dengan semangat menikmati suguhan sambil meminum kopi. Polisi yang mencurigai hal itu memutuskan untuk mengikuti Joe dan menemukan bahwa dari lokasi syuting, Joe langsung pergi ke tempat Nikki dan menghabiskan malam itu bersamanya. Pada saat itu, polisi semakin yakin dengan keterlibatan Joe. Sekarang yang penting mereka hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan untuk dibawa ke pengadilan. Dan itu adalah proses yang sangat panjang, rumit, dan melelahkan. Polisi akhirnya menginterogasi Nikki dan rekan kerjanya Joe yang telah mengkonfirmasi alibi Joe. Mereka berdua bakalan menghadapi hukuman penjara kalau sampai ketahuan memberikan kesaksian palsu. Karena ketakutan, mereka pun memutuskan untuk tidak mempertaruhkan itu. Nikki pun mengakui bahwa dia dan Joe belum putus. Mereka masih melanjutkan hubungan mereka. Dan ternyata perselingkuhan itu telah diketahui oleh Rachel. Sedangkan rekan kerjanya Joe akhirnya mengakui kalau dia tidak yakin apakah Joe berada di terminal bus atau enggak pada saat pembunuhan istrinya terjadi. Rekan kerjanya itu hanya mengatakan kalau dia diminta oleh Joe untuk menjawab seperti itu kalau ditanya oleh polisi. Dan dia tidak mengetahui bahwa Joe adalah tersangka kejahatan tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah wawancara dengan Joe dari program TV. Di sana terlihat Joe bisa menggambarkan kejahatan tersebut dengan sangat rinci. Dan polisi yakin hanya seorang pelaku kejahatanlah yang dapat menggambarkan detail seperti itu. Jadi, sewaktu pergi ke gym di hari pembunuhan itu, Joe dengan sengaja berada di tempat yang bisa terekam kamera CCTV untuk menciptakan alibi. Kemudian dia juga memberitahu rekan kerjanya bahwa dia tidak masuk kantor karena akan berangkat ke kota lain. Padahal, Joe bukan ke stasiun bus seperti yang dia katakan, tetapi ke rumahnya sendiri. Di sana dia membawa barbel dan bersembunyi di kamar tidur menunggu istrinya yang sedang pergi mengantar anak-anak ke sekolah. Saat Rachel tiba, Joe tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Setelah dia membantai istrinya, Joe lalu membersihkan dirinya dan senjata yang dia gunakan untuk membunuh di kamar mandi yang berdekatan dengan kamar tidur. Setelah itu, dia berganti pakaian dan membuat TKP berantakan seperti telah terjadi perampokan. Kemudian, dia membuang pakaiannya yang terciprat darah dan barbel yang telah dia gunakan untuk menghantam istrinya agar tidak dapat ditemukan. Lalu, pergi bekerja seperti biasanya.
Joe bahkan juga sengaja menelpon ponsel istrinya yang sudah terbunuh beberapa kali, mengirimnya beberapa pesan, merekam pesan suara di mesin penjawab, dan memintanya untuk menelponnya kembali di kantor. Sesampainya di gedung kantor, beberapa rekan kerjanya memperhatikan kalau Joe bertingkah aneh. Tangannya tampak sedikit gemetar. Sewaktu ditanyakan apakah dia baik-baik saja, Joe bukannya menjawab. Dia malah kelihatan seperti orang bingung dan bergegas ke ruangan kerjanya untuk menerima telepon dari tempat penitipan anak yang memberitahukan bahwa anak-anaknya itu belum dijemput. Joe juga sengaja menyuruh ibu mertuanya untuk datang ke rumahnya, supaya Rose menjadi orang pertama yang menemukan tubuh putrinya. Joe pikir dia telah melakukan segalanya dengan baik, dan bahwa kejahatannya tidak mungkin dapat dibuktikan. Selama 2 tahun berikutnya, Joe tidak ditahan karena kurangnya bukti. Kesalahan Joe baru dapat dibuktikan setelah mereka ulang seluruh pergerakannya pada hari kejadian. Berdasarkan sinyal ponsel dan rincian panggilan telepon, diketahui kalau sinyal ponsel Joe berasal dari rumahnya sendiri pada saat pembunuhan terhadap Rachel terjadi. Selain itu, di persidangan juga terungkap kalau surat kaleng yang ditujukan ke dinas sosial ternyata ditulis oleh ibunya Joe atas permintaan putranya. Joe tahu bahwa dia tidak akan memiliki hak asuh atas anak laki-lakinya jika terjadi perceraian. Makanya dia mencoba untuk merusak nama baik istrinya dengan membuatnya tampak seperti ibu yang buruk dan kasar. Untunglah petugas dinas sosial tidak menemukan bukti kalau Rachel telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selama persidangan berlangsung, tidak ada rasa penyesalan sama sekali di wajah Joe O'Reilly. Dia malah tersenyum di ruang sidang, berbicara dengan penuh semangat dengan pengacaranya, dan bahkan bercanda, karena yakin bahwa dia akan dibebaskan. Tetapi, pada musim panas di bulan Juli 2007, pengadilan memutuskan kalau Joe bersalah atas pembunuhan Rachel. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengacara yang membela Joe mencoba mengajukan banding ke pengadilan, tetapi kalah. Kemudian mereka mencoba lagi mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dan pada bulan November 2016, Joe O'Reilly ditolak bandingnya. Dan itu merupakan pukulan terakhir terhadap harapannya untuk bebas. Meskipun di penjara, hubungan antara Joe dan Nikki terus berlanjut. Nikki sering mengunjunginya secara teratur selama bertahun-tahun. Akan tetapi, pada tahun 2022, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba mereka berhenti berhubungan. Joe tidak pernah mengaku bersalah. Selama di penjara, dia menjadi narapidana teladan yang tidak pernah menimbulkan masalah. Dia bahkan menjadi vegan dan bercocok tanam di penjara. Menurut kepala penjara, Joe adalah narapidana yang paling populer. Dia memiliki sekitar 9 wanita di luar penjara yang berhubungan dengannya. Dan semua wanita itu percaya pada ceritanya bahwa dia tidak bersalah. Mereka semua secara teratur menulis surat dan tergila-gila dengan Joe. Joe sekarang sudah berusia 51 tahun dan dia berharap bisa mendapatkan pembebasan bersyarat suatu hari nanti. Tapi keluarga Rachel bersikeras dia harus menjalani hukumannya dan tidak bisa dibebaskan lebih awal. Mereka telah bertekad untuk melawannya semaksimal mungkin, untuk mencegahnya keluar lebih cepat dari yang seharusnya. Rose, ibunya Rachel, berkata, "Jika mereka memberitahu aku bahwa dia tidak akan pernah bebas lagi, aku akan senang. Dia kini masih bernafas, masih punya kehidupan, dan bisa belajar atau melakukan apapun yang dia suka. Tapi Rachel telah tiada." Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. It was well planned out, and Rachel's murder was very well planned out. It's horrific. And not only did he murder her, but he tried to take her character. When we saw all those awful emails in the trial, and we realised what she had been going through for God knows how long before, he really must have had her mind destroyed before he murdered her. Well, he tried to convince the whole country that he didn't do it.